kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai katalisis heterogen. Sebagaimana disampaikan pada materi sebelumnya, bahwa menurut fasenya katalis dibedakan menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah katalis homogen, yaitu katalis yang memiliki fase yang sama dengan fase reaktan yang dikatalisis. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase yang berbeda dengan fase reaktan yang dikatalisis. Kita berikan contoh di sini, misalnya reaksi pembentukan biodiesel. Reaksi pembentukan biodiesel dapat berlangsung melalui interaksi antara trigliserida dengan metanol, dan pada umumnya ketika kita melakukan reaksi ini ditambahkan katalis berupa NaOH. Secara lebih detail, sebagai contoh, misalnya kita melakukan produksi biodiesel dengan minyak jarak, maka di dalam sistem reaksi kita akan memiliki minyak jarak dalam campurannya dengan metanol dan penambahan NaOH, sehingga NaOH ini nantinya akan larut ke dalam reaktan-reaktan yang digunakan. Dan setelah reaksi selesai, maka NaOH ini tidak dapat kita ambil kembali. Nah, akibatnya proses katalisis ini akan menghabiskan NaOH sebagai bahan yang terkonsumsi. Untuk meningkatkan efektivitas proses, NaOH kemudian dapat digantikan dengan katalis padat yang memiliki sifat yang sama di dalam proses katalisis. Sebagai contoh misalnya di sini ditambahkan katalis padat hidroksiapatit. Secara lebih detail, di dalam sistem reaksi ini terjadi interaksi antara fase cairan dari reaktan dengan fase padatan dari katalis, sehingga selama reaksi berlangsung sebenarnya terjadi tumbukan antara permukaan katalis dengan molekul-molekul reaktan yang dikatalisis. Terjadi interaksi permukaan dan katalis dapat diambil kembali dan diregenerasi kembali setelah reaksi selesai. Pada contoh yang berbeda, di sini kita misalkan reaksi pada fase gas dengan katalis pada fase padatan. Reaksi ini umumnya terjadi pada industri-industri minyak bumi. Reaksi berlangsung pada temperatur tinggi dan katalis ditempatkan pada reaktor. Reaktan yang memiliki fase gas dilewatkan pada unggun katalis di dalam reaktor sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang kemudian dapat dianalisis. Apa yang terjadi pada unggun katalis atau pada permukaan katalis adalah interaksi permukaan antara molekul-molekul reaktan, dan kemudian setelah reaktan-reaktan tersebut membentuk produk pada permukaan, kemudian dia terdesorpsi atau dilepaskan dari permukaan sehingga membentuk produk. Nah, kita berikan contoh di sini, misalnya reaktannya adalah etena. Maka pada tahap awal etena akan teradsorpsi oleh permukaan katalis. Kemudian ketika reaksinya adalah reaksi hidrogenasi, maka H2 juga teradsorpsi pada permukaan sehingga keduanya mengalami reaksi pada permukaan. Nah, setelah reaksi pada permukaan itu terjadi, maka kemudian akan dihasilkan etana yang terdesorpsi dari permukaan katalis. Dari mekanisme yang ada ini, maka katalis heterogen harus memiliki kemampuan adsorpsi dari reaktan dan mendesorpsi produk. Untuk kedua kemampuan tersebut, katalis padat harus memiliki luas permukaan yang tinggi. Secara lebih spesifik, karena pada beberapa hal katalis itu juga menentukan produk dari reaksi, maka katalis harus memiliki yang kita sebut dengan situs aktif katalis. Nah, situs aktif katalis ini umumnya adalah logam transisi. Secara garis besar, katalis padat di dalam katalisis heterogen
bisa kita bedakan berdasarkan keberadaannya atau bentuknya. Yang pertama adalah dia bisa berada dalam keadaan logam murni, kemudian dia juga bisa berada pada keadaan oksida logam murni, dan yang ketiga adalah dia dapat berupa padatan berpori. Sebagai contoh, untuk contoh logam murni misalnya kita dapat memiliki katalis platina atau besi atau emas. Dalam bentuk oksida murni, misalnya kita bisa memiliki TiO2, ZrO2, ZnO, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk padatan berpori, kita bisa memiliki katalis-katalis berbasis zeolit, ZSM5, atau material silika yang lain. Sangat dimungkinkan kombinasi dari masing-masing bentuk dari katalis ini dalam bentuk komposit, misalnya berupa logam berpendukung atau supported metal, sebagai contoh misalnya platina yang diembankan pada zeolit atau platina yang diembankan pada ZSM5 misalnya, atau juga kombinasi antara oksida logam berpendukung atau solid supported metal oxide. Sebagai contoh misalnya kita akan memiliki TiO2 yang diembankan pada clay atau TiO2 yang diembankan pada karbon aktif. Nah, berikut adalah beberapa padatan pendukung yang sangat banyak digunakan di industri-industri petrokimia. Di antaranya adalah karbon aktif, clay, ZSM5, zeolit, dan material-material silika alumina yang lain. Dalam interaksi permukaan, situs aktif pada katalis dapat melakukan proses adsorpsi kepada reaktan dengan berbagai mekanisme. Berikut adalah sebagai contoh mekanisme kemampuan adsorpsi dari katalis platina terhadap reaktan berupa alkena. Platina memiliki orbital d pada permukaan yang dia sanggup melakukan interaksi dengan reaktan pada proses reaksi hidrogenasi. Sebagai contoh di sini orbital d dari katalis platina dapat melakukan interaksi yang lemah dengan hidrogen melalui mekanisme seperti ini, dan juga platina dapat melakukan interaksi dengan etena. Dalam hal ini dia memiliki ikatan rangkap sehingga dia dapat membentuk reaksi yang lemah dengan model interaksi seperti ini. Nah, karena etena dan kemudian hidrogen teradsorpsi pada permukaan platina, maka akan terjadi interaksi antara ikatan koordinasi yang lemah dari keduanya dan kemudian membentuk reaksi hidrogenasi, dan hasil dari reaksi dapat terdesorpsi dari permukaan katalis. Pada reaksi dengan katalisis heterogen, terdapat banyak sekali mekanisme yang diusulkan dari beberapa ilmuwan. Dua di antaranya akan kita bahas dalam paparan berikut. Yang pertama adalah mekanisme ileredial. Kita mengambil contoh misalnya reaksi antara O2 dengan CO menghasilkan CO2. Melalui mekanisme ileredial, diasumsikan bahwa pada tahap pertama, oksigen atau O2 teradsorpsi pada permukaan katalis sehingga terjadi pemecahan ikatan atau pemutusan ikatan pada O2, dan kemudian CO sebagai reaktan yang kedua, dia mampu mengalami reaksi dengan oksigen yang sudah terpecah pada permukaan. Nah, interaksi keduanya akan menghasilkan ikatan sehingga membentuk CO2 dan kemudian CO2 dilepaskan dari permukaan katalis. Secara kinetika, kita misalkan ketika di sini ada dua reaksi, yaitu antara A dengan B, maka pada tahap pertama, reaktan A akan teradsorpsi pada permukaan,
Sehingga di sini akan kita peroleh theta A, di mana theta A ini adalah fraksi permukaan katalis yang sudah tertutupi oleh reaktan A. Atau dalam beberapa textbook kita sebut dengan coverage A. Nah, jadi kemudian pada tahap berikutnya ada reaktan B, di mana reaktan B ini kemudian dapat melakukan interaksi dengan A yang sudah terikat pada permukaan katalis. Reaksi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pada tahap pertama, A itu akan melakukan interaksi dengan surface atau S sehingga membentuk kompleks A dengan permukaan katalis. Jadi yang dimaksud dengan A, S star di sini adalah molekul A yang sudah terikat pada permukaan katalis. Nah, molekul A yang sudah terikat pada permukaan katalis kemudian mengalami interaksi dengan B atau reaktan yang kedua sehingga kemudian menghasilkan produk. Dalam hal ini, laju reaksi akan ditentukan dari konstanta laju reaksi, kemudian coverage A atau fraksi penutupan dari permukaan setelah dia mengadsorpsi A, dan konsentrasi dari B. Melalui proses interaksi antara permukaan dan A yang merupakan interaksi kesetimbangan, kita akan memiliki bahwa konstanta adsorpsi A itu besarnya adalah sama dengan coverage A dibagi dengan konsentrasi A dikalikan 1 min coverage A. Nah, sehingga dari sini theta A atau coverage A kita bisa rumuskan sebagai konstanta kesetimbangan adsorpsi A dikalikan konsentrasi A dibagi dengan 1 plus konstanta adsorpsi desorpsi A dikalikan konsentrasi A. Sehingga pada akhirnya laju reaksi ini akan tergantung pada konstanta laju reaksi, juga tergantung pada konstanta adsorpsi desorpsi, dan tergantung pada konsentrasi kedua reaktan. Mekanisme berikutnya adalah mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Dengan cara yang berbeda, reaksi terjadi melalui proses adsorpsi dari kedua reaktan. Jadi pada tahap pertama O2 teradsorpsi oleh permukaan, kemudian pada tahap kedua CO2 juga teradsorpsi pada permukaan, kemudian terjadi interaksi dari keduanya dan menghasilkan CO2 yang akhirnya akan dilepaskan dari permukaan padatan. Nah, sebagai ilustrasi, dengan cara yang analog dengan mekanisme ileradial, langkah pertama adalah terbentuk coverage A atau fraksi penutupan permukaan dari reaktan A, kemudian B yang juga teradsorpsi pada permukaan, dia akan menghasilkan coverage B. Secara kinetika, kita dapat menuliskan reaksinya adalah sebagai berikut. A dengan permukaan mengalami interaksi kesetimbangan membentuk AS star atau reaksi atau kompleks permukaan dari A. B berinteraksi dengan permukaan menghasilkan kompleks permukaan BS star. Kemudian AS star akan berinteraksi dengan BS star menghasilkan produk. Nah, dalam hal ini, laju reaksi akan ditentukan dari konstanta laju reaksi dikalikan coverage A dikalikan coverage B atau K dikalikan theta A dikalikan theta B. Sementara masing-masing konstanta laju reaksi itu akan tergantung pada coverage masing-masing dan konsentrasi reaktan masing-masing. Sehingga pada akhirnya kita akan memiliki persamaan bahwa theta A besarnya akan tergantung pada konstanta adsorpsi desorpsi A dibagi dengan 1 ditambah konstanta adsorpsi desorpsi A
dikalikan konsentrasi A ditambah konstanta adsorpsi desorpsi B dikalikan konsentrasi B. Pada akhirnya kita akan memperoleh persamaan laju reaksi seperti ini. Perbedaan yang mendasar adalah pada kinetika atau pada mekanisme ileradial, laju reaksi tidak tergantung pada kemampuan permukaan untuk mengadsorpsi B, sementara pada mekanisme Langmuir-Hinshelwood, laju reaksi tergantung pada kemampuan dari katalis untuk mengadsorpsi baik itu reaktan A dan juga kemampuan mengadsorpsi reaktan B. Dari paparan berikut, maka dapat kita simpulkan bahwa katalis padat dalam mekanisme katalisis heterogen harus memiliki luas permukaan yang besar untuk terjadinya reaksi permukaan, dan katalis harus mampu mengadsorpsi reaktan sekaligus mampu mendesorpsi produk. Yang paling penting untuk reaksi-reaksi yang berlangsung pada temperatur tinggi adalah katalis harus memiliki stabilitas pada temperatur reaksi. Pada bab berikutnya, kita akan membahas mengenai syarat-syarat katalis heterogen dan bagaimana mendesain katalis heterogen untuk reaksi tertentu. Demikian materi kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.